Hai, selamat datang di Melong Film dan masih bersama saya Nick yang kali ini akan membahas salah satu film terbaik dari Cina berjudul Blind War. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang seorang mantan pasukan khusus yang kehilangan putrinya karena diculik oleh para gangster untuk diperdagangkan melalui situs web gelap. Mampukah sang ayah untuk menemukan putrinya? Mari kita cari tahu di Blind War. Sena dan pacarnya Lei adalah pasangan paling bucin tetapi sangat brutal dalam segala hal. Saat ini mereka berada di ruangan sidang dan sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Seorang gangster terkenal di dunia bernama Kun telah ditangkap dan dihukum atas tindakan kriminal pembunuhan, penyerangan, perampokan, dan banyak lagi kejahatan yang tidak termaafkan. Tetapi Sena yang menjadi pengacaranya kemudian menentang keputusan hakim hingga terjadilah adu bacot di antara hakim dan Sena. Saat itu juga tiba-tiba Lei berdiri dari kursi penonton dan mulai menembaki semua orang yang berada di sana. Dia lalu bergabung dengan anggota gengnya yang ada di sini untuk menyelamatkan dan membebaskan Kun. Setelah membunuh semua orang yang hadir di ruangan sidang, Sena dan Lei mulai bercipok manja di hadapan sang bos mafia. Kun lalu memerintahkan mereka untuk segera membebaskannya, tapi mereka hanya menertawakannya. Tiba-tiba Kun melihat ada bahan peledak di tangan mereka yang akhirnya meledak dan membunuh Kun. Sementara itu, pasangan bucin itu secara ajaib tidak terluka. Adegan beralih ke kelas balik saat Sena pertama kali ditangkap oleh Kun. Dia menyiksanya di depan Lei yang tidak bisa melakukan apapun karena dia takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Kun. Dia diam-diam mencoba melakukan hal yang tidak terpikirkan, tetapi peluru di revolvernya kosong. Saat itu, dia bersumpah untuk membuat Kun membayar perbuatannya. Dia kemudian mengangkat Sena dan memberitahunya bahwa hidup mereka adalah milik satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, impian pasangan itu untuk membunuh Kun akhirnya tercapai. Sementara itu di luar, tim SWAT sedang menunggu sidang selesai. Satu-satunya tugas mereka adalah mengawal Kun keluar sampai Kapten Gu mendengar suara tembakan. Tanpa menunggu perintah resmi, dia kemudian masuk ke dalam dengan timnya. Mereka kemudian terlibat adu tembak dengan anak buah Lei, sampai akhirnya tim SWAT berhasil membunuh semua anak buah Lei. Sementara itu, Sena berpura-pura menjadi seorang gadis biasa dan langsung menusukku dari belakang. Beruntungnya, dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dan menangkap Sena bersama pacarnya. Akhirnya, Lei meledakkan bahan peledak lain yang membunuhnya dan membutakan Gu selamanya. Sementara itu, Sena menangis sambil memegangi tubuh pacarnya. Saat ditangkap, Sena kemudian bersumpah untuk membalas kematian pacarnya dengan membunuh semua orang yang dicintai oleh Gu. Beberapa hari setelah Gu tersadar, Gu diberitahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat lagi. Satu-satunya keluarga miliknya adalah putrinya dan seorang teman yang sudah dianggapnya sebagai saudara bernama Yan. Mereka membantunya dengan kemampuan terbaik mereka. Tetapi trauma yang disebabkan oleh insiden itu menghantui Gu setiap malam. Publik menyalahkannya untuk semua orang yang mati di persidangan, karena Gu adalah satu-satunya personil SWAT yang keluar hidup-hidup dari pengadilan. Karena tekanan publik, dia juga akhirnya memutuskan untuk hengkang dari pekerjaannya. Untuk minggu pertama, Gu menjadi gila dan mulai memecahkan barang-barang di rumahnya. Sementara itu putrinya bernama Xia membuatnya tetap waras. Tetapi saat dia tidak ada, dia hampir tidak bisa berpikir atau bekerja. Akhirnya, Xia memainkan biola yang menjadi satu-satunya sebagai obat untuk menenangkan sang ayah. Seiring berlalunya hari, Gu kini mulai sembuh dan dia juga mulai melatih pendengarannya dan indera lainnya sekarang setelah ia tidak bisa lagi melihat. Suatu hari, dia mengejutkan Xia dengan menangkap sebuah bola yang dilempar ke arahnya. Untuk menguji kemampuannya, dia melemparkan beberapa bola ke arahnya dan mengetahui bahwa dia telah menguasai seni melihat tanpa mata hanya dalam beberapa bulan saja. Yan juga kagum dengan temannya ketika Gu dapat mengetahui dengan tepat di mana dia berdiri hanya dengan merasakan kehadirannya. 6 bulan setelah kejadian itu, Xia dan Gu memutuskan untuk pergi ke Manula untuk kompetisi simponi. Sementara itu, Sena masih di penjara menghitung hari sampai dia bisa bertemu melihat Gu lagi. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pemuda bernama Kang yang merupakan putra dari pemimpin gangster Kun. Kang sangat berambisi untuk membunuh Sena yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Untuk melakukannya, dia mengirimkan petisi untuk memindahkannya ke penjara lain di Manula. Tapi Sena tahu tentang niatnya, jadi dia menolak untuk menandatangani surat persetujuan.
Xia dan Gu kemudian mendarat di Manula dan langsung menuju tempat ke teater untuk kompetisi. Beberapa menit sebelum pertunjukan, Xia kehilangan damarnya dan digantikan oleh gadis lain. Saat dia sendirian di belakang panggung, sekelompok pria dengan paksa menyeretnya masuk ke dalam mobil mereka. Sementara itu, Gu merasakan bahwa putrinya tidak ada di antara para penampil dan kemudian meneleponnya. Dia mengangkat, tapi Gu hanya mendengar suara jeritannya. Dia lalu berlari ke tempat parkir tetapi terlambat beberapa detik dari mengejar kendaraan, sehingga dia pun lantas segera menelpon polisi. Beberapa jam kemudian, Gu diberitahu bahwa Xia telah ditemukan di dekat sungai dalam keadaan almarhum dan secara mengenaskan, di mana dia diserang dengan asam dan dibiarkan mati sampai parasnya tidak dikenali. Namun untuk mengidentifikasi bahwa itu merupakan putrinya, Gu menyentuh tangannya dan meyakinkan mereka bahwa itu bukanlah putrinya. Gu sangat yakin karena putrinya memiliki kepalan tangan yang tebal karena telah bermain biola selama lebih dari 10 tahun. Dan tubuh ini tidak memiliki ciri-ciri seperti Xia, sehingga hal itu membuktikan bahwa Xia kemungkinan masih hidup. Gu lalu menjelaskan semuanya kepada petugas polisi. Tetapi pria itu menolak untuk mempercayainya. Dia mengatakan kartu identitas yang ditemukan di sakunya adalah bukti yang cukup dan tidak ada lagi tindakan lebih lanjut yang akan diambilnya. Karena marah, Gu lantas menyerang petugas itu dan kejadian itu disiarkan langsung di TV. Sementara itu di penjara, Sena melihat berita ini dan senang melihat Gu menderita. Setelah mengetahui bahwa Gu ada di Manula, lantas Xia pun langsung menandatangani formulir persetujuan untuk dipindahkan ke penjara di Manula. Di scene berikutnya, dia bertopeng, dirantai dan dikelilingi oleh banyak penjaga saat dalam perjalanan ke penjara barunya. Tiba-tiba kendaraan berhenti dan Sena keluar dengan pistol di tangannya. Setelah membunuh semua orang di dalamnya dalam waktu kurang dari 1 menit, dia juga menyergap semua penjaga yang mengikutinya dari arah belakang dan akhirnya bisa melarikan diri. Ketika Kang mengetahui tentang pelarian itu, dia membunuh seorang penjaga dengan marah. Dia kemudian memerintahkan lebih banyak anggotanya untuk sesegera mungkin menangkap sosok wanita paling berbahaya itu, dengan asumsi bahwa ayahnya hanya akan mencapai kedamaian saat Sena meninggal. Di tempat lain, Gu di Borgol diberitahu bahwa putrinya pasti sudah mati. Dia menyadari bahwa polisi tidak akan membantunya dan malah mengirimkannya pulang. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan kesempatan, dia melumpuhkan 2 dari mereka dan mencoba melarikan diri. Namun yang tidak diketahui oleh Gu saat ini, jika Sena telah duduk di kursi depan menunggunya untuk melakukan hal itu. Alih-alih membunuhnya, dia lantas berpura-pura menjadi polisi yang baik yang akan membantunya menemukan putrinya. Di sisi lain, ternyata Xia sedang bersama dengan puluhan gadis lainnya. Mereka rupanya telah diculik oleh gangster Kang. Dia menjalankan jaringan lalu lintas yang besar dengan menculik gadis-gadis dari seluruh dunia dan menjualnya melalui deep web. Dia lebih tertarik pada Xia karena kecantikannya dan menaikkan harganya. Bersamaan dengan itu, karena Sena tahu segalanya tentang jaringan lalu lintas Kang, dia lantas memberitahu Gu dengan tepat bagaimana mereka dapat menemukan putrinya. Polisi tidak akan membantu mereka karena mereka telah disuap untuk tutup mulut terkait bisnis Kang. Meskipun Sena ingin membunuh Xia pada akhirnya, dia akhirnya bersedia berada di pihak Gu saat ini. Mereka memutuskan untuk menggunakan Sena sebagai umpan dan masuk ke dalam tempat di mana gadis-gadis yang diperdagangkan disimpan. Dengan bantuannya, Gu menemukan nomor seorang pedagang lokal yang menerima gadis itu dan mengirimkannya kepada seorang wanita tua. Dia adalah mediator yang bertugas memeriksa apakah gadis-gadis itu cukup baik untuk klien mereka. Dia lantas menyetujui Sena tetapi merasa bahwa Gu tidak ada niat dengan baik. Setelah mengirim Sena ke dalam, wanita itu menodongkan pistol ke arah Gu, tetapi dia menggunakan instingnya untuk menjatuhkannya sebelum dia menembak. Kemudian dia mengikuti Sena di belakang, tapi pada akhirnya keduanya tertangkap. Saat ini streaming langsung di web gelap telah dimulai. Banyak klien menonton gadis-gadis itu tampil satu demi satu, menawar uang untuk hidup mereka. Saat giliran Xia, dia memainkan biola dengan sangat indah. Kang kemudian mematikan streaming langsung dan menginginkan gadis itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mencoba menyentuhnya, dia menyerangnya. Kang berjanji untuk memberinya pelajaran besok dan menaikkan harganya sebesar 6 juta yuan. Di tempat lain, Sena digantung terbalik dan Gu diikat dengan kalung rantai. Rekan Kang yang bernama Beth datang untuk mengejek Sena dan mengingatkannya tentang kematian pacarnya. Ketika saat Sena pada gilirannya mengolok-ngoloknya,
Dia ditenggelamkan sampai dia pusing dan kemudian diangkat kembali. Sementara itu Gu berhasil mematahkan borgolnya, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh para gangster. Tapi saat Beth keluar sebentar, Gu akhirnya berhasil membalikan keadaan dan membunuh mereka semua. Dia juga memecahkan tangki air dan menyelamatkan nyawa Sena. Sementara itu, Beth memberitahu Kang bahwa dia telah menangkap Sena. Tapi setelah kembali untuk memeriksa para tahanan, Sena maupun Gu sudah bersiap untuk menyerangnya. Beth kemudian disandera dan diminta untuk mengungkapkan keberadaan Xia saat ini. Wanita itu akhirnya buka mulut setelah pecahan kaca ditempelkan di lehernya. Namun dia mengungkapkan jika dirinya tidak tahu yang mana putri Gu. Tetapi semua gadis yang diculik dalam seminggu terakhir bersama seorang pria bernama Mai yang juga merupakan tangan kanan Kang. Tiba-tiba inspektur polisi bernama Rama datang dengan pasukannya. Sebelum Beth tertangkap, Sena mendorongnya membuat pecahan kaca semakin dalam ke tenggorokannya dan membunuhnya. Kemudian keduanya kabur ke sebuah rumah yang diklaim Sena sebagai miliknya. Tetapi pada kenyataannya itu milik salah satu petugas polisi yang dia bunuh ketika dia melarikan diri dari penjara. Sementara itu Gu masih tidak mencurigainya dan terus membersihkan lukanya. Di tempat lain, Kang diberitahu tentang kematian Beth, jadi dia mengirimkan Mai yaitu tangan kanannya untuk membunuh Sena dan juga Gu. Beberapa saat kemudian, Rama mengetuk pintu apartemen bersama Mai dan anak buahnya. Gu mengetahui hal ini dan memasang beberapa jebakan di dalam rumah. Saat mereka menerobos masuk, tabung gas meledak secara tiba-tiba membunuh setengah dari para gangster. Mai kemudian menyerang Gu sementara Sena melawan sisa musuh yang tidak penting. Saat Gu akan dibunuh, dia lalu melompat dari jendela menggunakan tali yang dia atur sebelumnya. Dia lalu bertemu Mai lagi di lorong dan menangkapnya menggunakan tali yang sama yang sekarang diikat kelip. Setelah disiksa, Mai membawa mereka ke unit penyimpanan tempat gadis-gadis yang diculik disimpan. Mereka membebaskan banyak gadis, tapi Xia bukanlah salah satu dari mereka. Ini berarti dia sudah dijual atau dia berada di tempat Kang menunggu untuk dijual keesokan harinya. Di kantor polisi, Yan datang dan menanyakan tentang kemajuan yang dibuat Rama dalam kasus tersebut. Ketika Rama menolak untuk berbagi informasi, dia pergi untuk mencari temannya sendiri. Sementara itu, Gu menahan Sena di bawah todongan pisau dan memintanya untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata, Gu mencium bau mayat busuk di apartemen yang diklaim Sena sebagai miliknya. Dia hanya tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang sama ketika pacarnya meninggal. Gu akhirnya tahu sosok wanita yang ada di hadapannya dan memanggilnya dengan wanita gila. Sebelum mereka berbicara lebih jauh, Yan datang dan akhirnya mengarahkan pistol kepada Sena. Tetapi Sena dengan cepat membunuh Mai terlebih dahulu. Hal ini agar dirinya menjadi satu-satunya orang yang sekarang mengetahui keberadaan Xia. Jadi jika mereka membunuhnya saat ini, mereka mungkin tidak akan pernah melihat Xia kembali. Sena memerintahkan Gu untuk memilih antara temannya atau putrinya. Jika dia memilih yang terakhir, dia harus membunuh Yan saat ini juga. Tanpa ragu-ragu, Gu memilih putrinya dan menikam Yan. Tetapi tidak cukup dalam untuk membunuhnya. Setelah itu, Sena dan Gu duduk di dalam mobil dan membicarakan masa lalu mereka. Sena mengungkapkan bahwa dia dijual kepada gangster oleh ayahnya yang dia bunuh bertahun-tahun kemudian. Sejak kelahirannya, satu-satunya keluarga adalah mendiang pacarnya. Karena hal itulah dia ingin membunuh Gu di depan putrinya sendiri dan mengubahnya menjadi orang seperti dirinya. Gu mengakui bahwa itu adalah sebuah hukuman, tetapi saat ini dia membutuhkan bantuannya untuk menemui putrinya. Setelah itu mereka pergi ke penjualan senjata pasar gelap setempat, yang dimana dia adalah orang perantara yang menjual Sena kepada para gangster. Karena itu dia membunuhnya sebelum mencuri seluruh bus senjata dan amunisi. Satu hal yang tidak dilupakan oleh Gu adalah bola melenting sang pria. Dalam adegan berikutnya, Xia dibawa keluar untuk live streaming web gelap berikutnya. Kang memberinya pilihan untuk tinggal bersamanya atau dijual kepada orang asing. Tetapi Xia berkata jika ayahnya akan datang menjemputnya. Saat itu, tiba-tiba kendaraan masuk ke pintu masuk utama dan Sena mulai menembaki secara acak ke semua orang yang berada di sana. Karena dia dilindungi oleh kendaraan, tidak ada satupun peluru yang ditembakkan kepada arahnya. Di tengah kekacauan, Gu mampu melemparkan bola melenting ke arah Xia untuk memberitahunya bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkannya. Xia pun dengan aman menyimpan bola bersamanya. Para penjaga dengan bodohnya dikirim keluar untuk melawan keduanya ketika mereka sudah memasuki rumah.
Mereka mematikan lampu dan melanjutkan untuk membunuh semua penjaga. Satu demi satu, akhirnya Kang hanya tersisa dengan pengacaranya dan juga Xia saja. Pengacaranya juga meninggalkannya dan mengatakan bahwa dia lebih baik mati. Sebagai upaya terakhir, Kang menempelkan bom waktu ke Xia, tapi dia keburu ditembak dan dibunuh oleh Sena. Setelah itu, Xia kemudian menggantung Xia terbalik dengan rantai. Jadi, jika Gu tahu di mana dia berada, dia bisa menjemputnya. Maka Xia pun melemparkan bola melenting ke arah Gu. Gu pun menangkap bola tersebut dan berhasil menemukannya. Dia juga berhasil menembak mati Sena tepat sebelum menangkap putrinya. Namun, badai belum berlalu karena bom masih melekat pada putrinya. Saat itu juga tiba-tiba Yan kemudian datang dan berkata bahwa lukanya tidak terlalu fatal. Dia lalu membantu Gu dengan memberikannya alat untuk menjinakkan bahan peledak. Rencananya pun berhasil dan semua orang baik pada akhirnya bisa terselamatkan. Di adegan terakhir, Yan dan Xia datang untuk melongok Gu yang kini berada di penjara. Mereka menikmati percakapan bahagia tentang kehidupan mereka dan kencan-kencan. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan updatean video berikutnya dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.